Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu, alhamdulillah. Kira-kira kegiatannya hari ini apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Hari ini kebetulan masih di SPMB, itu jadwalnya kan daftar ulang bagi anak-anak yang sudah dijadwalkan kemarin tapi belum hadir. Ini hari terakhir daftar ulang. Berarti di sela-sela libur sekolah masih banyak kegiatan ya, Bu, Masih. untuk mempersiapkan siswa baru Iya, yang... karena gurunya tuh sebetulnya nggak libur, Mas. Cuma iya. siswanya saja. Oke, baik, Ibu. Sehubungan dengan adanya saya di sini, kemarin saya sudah melaksanakan penelitian dengan siswa. Namun untuk data pendukungnya supaya penelitian saya lebih kuat lagi, di sini nanti saya akan sedikit sharing dengan Ibu juga supaya nanti dari hasil penelitiannya juga lebih valid. Karena selain dari siswa, saya juga di sini melibatkan guru BK-nya juga. Mungkin bisa langsung dimulai saja, Ibu. Boleh, silakan. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan data AKPD dan rekam akademis maupun pengamatan sehari-hari, bagaimana Ibu dan Bapak menilai penguasaan keterampilan produktif atau praktik yang dimiliki oleh siswa selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kersana? Sebetulnya kalau di SMK itu kan anak-anak ketika pertama masuk itu sudah memilih jurusan. Namun banyak yang mereka itu sebetulnya memilih itu bukan karena merasa minatnya di jurusan. Misal nih di sini kan ada jurusan otomotif, misal sebetulnya kadang tidak semua anak itu minat di jurusan otomotif. Terkadang mereka itu ada yang benar-benar minat di jurusan yang dia pilih, atau juga jurusan yang penting dia itu masuk ke SMK. Karena di sini kan pendaftarnya banyak nih, Mas. Jadi misal nih, Bu, sebetulnya saya itu punya bakat dan saya itu minat di bidang otomotif. Tapi mungkin karena di bidang otomotif itu persaingannya besar, nilai-nilainya tinggi, sehingga banyak anak yang nilainya itu kegeser, kepental, akhirnya dia nggak masuk di jurusan tersebut. Nah, terkadang anak itu akhirnya, saya pindah jurusan yang sebetulnya dia itu nggak minat. Mungkin tadinya otomotif, ternyata nilai dia bisa masuknya di kuliner nih, akhirnya dia masuk di kuliner. Sedangkan padahal itu bukan potensinya, dia bukan di situ, minatnya juga bukan di situ. Terkadang hanya yang penting masuk ke SMK negeri biar biayanya ringan, kadang seperti itu. Itu biasanya banyak terjadi di kelas 1 awalnya, karena mereka itu kan harus pembiasaan diri ya, karena beda dengan pilihan awal. Namun kebanyakan dengan seiringnya waktu berjalan, di kelas 1 mereka mungkin masih ragu, di kelas 10 ya, nanti di kelas 11 biasanya dia mulai sedikit memahami, bahkan kadang tertarik. Akhirnya nanti PKL. Nah, PKL itu sebetulnya itu yang sangat menentukan biasanya, karena di sana kan hanya praktek ya, nggak dapat pelajaran umum lainnya. Kemudian nanti di kelas 12 biasanya itu mereka lebih yakin. Meskipun tidak semuanya demikian, tapi sebagian besar saya rasa ketika dia udah di jurusan tersebut biasanya itu akhirnya meskipun awalnya dia nggak memiliki bakat di bidang itu, tapi dengan minat dan akhirnya dia mau, akhirnya dia bisa di bidang yang dia tekuni itu. Kemudian kalau di SMK itu jurusannya kan ada 6. Saya rasa Bapak Ibu guru ketika memberikan pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan jurusannya. Seperti kuliner, pasti anak-anaknya nanti diajari berbagai macam masakan, kemudian bagaimana dia itu menata makanan gitu, terus caranya dia itu melakukan servis, kan ada di hotel gitu kan, pelayanan ngasih makanan itu kan beda ya, Mas, nggak kayak kita cuma harus ditata, pelayanannya seperti apa, itu kan beda-beda gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana Ibu menanggapi tingkat keyakinan diri siswa saat melakukan praktik di laboratorium atau bengkel jurusan, pada bagian proses manakah mereka kerap menunjukkan keraguan dan kecemasan akan kegagalan? Jadi gini, Mas, kebanyakan ya fakta di lapangan seperti ini. Saya kebetulan itu megang kelas pengelasan.
kebanyakan dari anak pengelasan itu awalnya itu milihnya jurusan otomotif. Sebagian kecil yang dari awal itu milih pengelasan, kebanyakan itu transferan dari anak-anak yang tidak diterima di otomotif. Jadi meskipun dia di pengelasan, ketika di awal dia tuh pasti ragu, Bu, nanti saya pengelasan jadi apa ya, Bu? Jadi apa ya? Dia itu nggak yakin bahwa dengan dia di pengelasan itu nantinya dia punya masa depan yang baik sama dengan jurusan-jurusan lain. Kadang seperti itu. Karena anak taunya itu ketika dia di otomotif, dia itu bisa, nanti saya bisa nih kerja di perusahaan besar, misal Toyota, AHM, kayak gitu, Daihatsu. Tapi kalau mereka di las, di pengelasan, mereka itu mikirnya, nanti saya berarti cuma di bengkel las ya, Bu, cuma bikin pagar misalkan, kemudian bikin hal-hal yang perlu dilas, intinya kayak gitulah ya. Padahal pengelasan itu juga bisa loh, karena di perusahaan-perusahaan kayak di pabrik-pabrik itu juga butuh welder, bahkan kayak di pertambangan kayak gitu juga ada tuh di sana welder. Kayak contoh di kapal itu kan membutuhkan welder, jadi mereka itu karena pemahamannya masih kecil, jadi mereka biasanya ragu ketika masuk di jurusan tersebut pengelasan. Makanya saya sebagai guru BK harus bisa meyakinkan mereka, memberikan contoh-contoh pengetahuan yang baru, karena mereka itu masih awam di situ. Dan biasanya anak-anak meskipun dia punya gadget, dia jarang tuh melihat, cari tahulah nanti jurusan pengelasan setelah lulus jadi apa sih, peluang kerjanya seperti apa. Dia jarang di sana. Seringnya anak-anak zaman sekarang, meskipun nggak semua mungkin ya, dia lebih tertarik ke hal yang dia sukai, misal ngegame, kemudian sosmed gitu. Terus lanjut ya Bu, Iya. menurut pandangan profesional Ibu, apakah modal bakat dan keterampilan yang dikuasai siswa saat ini sebenarnya sudah memadai untuk menghadapi persaingan di dunia kerja setelah lulus nanti? Jadi sebetulnya ya Mas, kalau menurut saya untuk potensi yang dia miliki itu sebetulnya dia itu sudah bisa bersaing di dunia kerja. Malah justru kebanyakan anak-anak itu sekarang yang kurang itu malah ke disiplinnya. Kemudian anak-anak sekarang itu kalau saya bilang itu kayak meher itu nggak tahan banting gitu. Misal kerja di perusahaan, kemudian dia itu mungkin melakukan kesalahan, sedangkan kalau di perusahaan kan nggak kayak di sekolah ya, ramah anak, oh kenapa mas, kayak gitu, oh salah, ayo diperbaiki. Biasanya kan di sekolah seperti itu, sedangkan di dunia kerja mereka itu karena eh, sedang mencari uang dan ditarget ya, jadi atasannya pun tekanannya itu lebih tinggi. Pressure-nya banyak. Iya, jadi anak-anak tuh kadang setelah di sana malah, Bu saya keluar aja, Bu saya keluar dari kerjaan karena atasannya galak, misalkan targetnya kayak gini Bu, seperti itu. Malah lebih ke kedisiplinan, kemudian tadi anaknya itu kurang tahan banting, terus kadang dia itu cara menghadapi masalahnya itu berbeda. Kalau anak sekarang kebanyakan pengennya tuh yang instan. Kalau misalkan menemukan masalah, dia itu pengennya ya udah kelar, dia nggak pengen nyari alternatif yang lain, malah justru di situnya kalau menurut saya. Tapi kalau potensinya insya Allah mereka sudah siap, karena selama 3 tahun itu dia sudah praktek, kan lebih banyak prakteknya ya, pelajaran jurusan kalau di SMK, kemudian dia PKL-nya juga selama 6 bulan. Saya rasa itu sudah cukup lah untuk dia menghadapi dunia kerja. Selanjutnya ya Bu, ketika siswa melakukan konseling mengenai rencana masa depan yang sejalan dengan bakat dan minatnya, harapan atau konsekuensi positif apa saja yang paling sering mereka bayangkan? Jadi mereka itu kebanyakan ya Mas, ketika dia itu rencana karir ya, dia itu pengennya tuh gini, Bu nanti saya setelah lulus saya pengen kerja misal di Daihatsu, saya pengen kerja di Toyota. Nanti di sana itu kan saya enak tuh Bu, di sana kerjanya. Nanti dia itu biasanya yang sangat banyak dibayangkan adalah penghasilannya ya Mas. Nanti dapat uangnya tuh banyak Bu. Nanti saya bisa jadi karyawan. Biasanya mereka itu ketika disuruh membayangkan itu, memang kebanyakan itu membayangkan hal-hal yang baiknya, hal positifnya. Tapi kekurangannya tidak diimbangi dengan usahanya. Makanya saya selalu bertanya,
kamu persiapannya apa nih untuk menghadapi dunia kerja? Kamu udah persiapannya apa? Kayak gitu. Karena sebetulnya ketika dia tes di dunia kerja nggak hanya potensi yang dimiliki sesuai jurusannya saja, Mas, tapi kan otomatis ada tes kayak misalkan kayak tes koran, kemudian dia itu nanti diwawancara, kemudian ada psikotesnya, mereka itu kadang melupakan itu. Padahal itu adalah modal awal. Makanya anak-anak itu ketika kelas 11 biasanya saya sudah memperkenalkan tuh kira-kira persiapan untuk wawancara seperti apa, psikotes itu nanti bentuk soalnya seperti apa, kemudian tes koran itu seperti apa, karena kalau di SMK nanti di awal kelas 12 itu sudah banyak loker-loker ijon, Mas. Ijon itu jadi tes untuk anak yang masih sekolah belum lulus seperti itu. Terus Bu, lanjut lagi. Berdasarkan proses konseling yang telah berjalan, apa bentuk kekhawatiran atau hambatan terbesar yang membuat siswa merasa cemas untuk memilih jalur karir yang linear dan dengan minatnya? Jadi kebanyakan tuh anak-anak memang cemasnya itu ketika menghadapi tes di awalnya. Karena yang saya jumpai ternyata ketika tes koran itu kan anak-anak diminta untuk dia itu bisa menghitung secara cepat ya, Mas. Tapi ternyata anak-anak itu banyak yang kesulitan dalam menghitung, padahal kan cuma hitungan dasar tuh, misal 7 tambah 8 15, dia itu memerlukan banyak waktu untuk menghitung seperti itu, yang kadang menurut saya itu harusnya kamu udah hafal loh, bisa hitungan cepat loh. Perusahaan juga menganggapnya kan seperti itu, tapi ternyata banyak anak-anak yang kesulitan, apalagi anak-anak zaman sekarang yang kehidupannya itu sudah kebiasaan sehari-harinya itu bermain gadget, kemudian mungkin dia dulu mengalami COVID, otomatis di hitungan dasar aja mereka udah kurang, mereka sulitnya itu malah di situnya. Kemudian yang berpengaruh juga pola hidup sehatnya, ketika di MCU itu biasanya kaget karena biasanya anak-anak sekarang itu kurang olahraganya, makanan sehatnya, pola hidup sehat, kemudian juga banyak anak-anak terutama yang cowok itu ya sudah perokok berat seperti itu. Baik Bu, untuk selanjutnya, fenomena kesenjangan seperti apa yang Ibu temukan di lapangan di mana hasil AKPD menunjukkan siswa memiliki ketertarikan kuat di bidang tertentu, namun rencana nyata atau pilihan karir yang mereka persiapkan saat ini justru bertolak belakang? Jadi kebanyakan di SMK Negeri 1 Persana itu ya, Mas, anak-anak juga banyak di antara mereka itu yang ketika mendaftar kerja itu ikut-ikutan teman. Jadi contoh nih, dia itu sebetulnya jurusan kuliner, dia itu sebetulnya tuh bagus di restoran servisnya misal nih, padahal dia itu kan sebetulnya punya peluang besar, dia kerja di restoran misalkan bintang 4, bintang 5 itu dia bisa, tapi karena teman-temannya itu banyak yang bekerja di PT, di pabrik sekitar sekolah, contohnya salah satunya pabrik sepatu, itu mereka akhirnya ikut-ikutan daftar temennya, padahal ketika di pabrik sepatu dia jadi bagian produksi, itu kan sebetulnya yang diunggulkan itu adalah menjahit, padahal dia itu kemampuannya itu di restoran servis misal atau chef memasak, tapi akhirnya karena ikut-ikutan temen, hampir satu sekolah itu mencoba mendaftar di PT-PT terdekat di sekolah yang kebanyakan itu adalah keahliannya harus menjahit. Nah, anak-anak itu biasanya di situ pada akhirnya dia tidak selaras nih antara apa yang dia pelajari di sekolah dengan di dunia kerja. Yang penting saya bekerja. Meskipun terkadang karena bukan minatnya di bidang tersebut, karena hanya ikutan teman dan potensinya bukan di situ, tidak jarang yang pada akhirnya mencoba berapa bulan bahkan berapa minggu udah keluar karena merasa ternyata saya nggak cocok nih di sini, susah seperti itu. Dari aspek psikologis perkembangan remaja, faktor-faktor apa saja yang paling dominan memicu terjadinya kebingungan siswa dalam memantapkan satu pilihan karir pasca lulus SMK?
banyak di antaranya anak-anak itu ternyata tidak mampu mengungkapkan apa sih kelebihan yang ada pada dirinya, kemudian apa sih kekurangan yang ada pada dirinya. Mungkin kalau kekurangan, dia biasanya banyak nih Mas bisa menjelaskan. Oh Bu, saya kekurangannya saya nggak bisa membagi waktu. Bu, saya kekurangannya tidak bisa bicara di depan umum. Tapi kebalikannya, untuk mengungkap kelebihan yang dia miliki, dia tuh bingung, Bu, saya kelebihannya apa ya? Padahal hal tersebut kan sudah melekat di dirinya, otomatis dia bisa tuh harusnya menilai, tapi mereka itu ragu untuk menilai kelebihan dirinya. Makanya pada akhirnya itu kayak mereka tuh kadang sulit karena ketika ditanya itu kadang jawabannya tidak sesuai. Kalau saya sebagai guru BK kan bisa nih mungkin eh, loh Mas, kamu tadi mengungkapkan kamu kelebihannya ini, padahal yang Bu Guru lihat kamu memiliki kelebihan A, B, C, D. Tapi kan tidak semua anak itu juga menyadari sama seperti saya. Kalau dia datang ke guru BK, otomatis guru BK itu menyelaraskan dengan apa yang kita lihat dari anak tersebut. Seperti itu. Ya. Lanjut ya Bu, Iya. ini masih ada sedikit lagi beberapa pertanyaan. Lanjut, selanjutnya bagaimana kecenderungan orientasi perilaku siswa saat menghadapi konflik batin dalam pengambilan keputusan karir? Apakah mereka aktif mencari solusi, cenderung menunda keputusan, atau terpaksa memilih opsi lain yang dinilai aman? Jadi tidak jarang anak-anak itu ketika memiliki permasalahan, memang mereka bisa saya katakan itu datang kepada orang yang tepat. Dia biasanya datang ke guru BK. Meskipun banyak nih anak-anak sudah dinyatakan lulus, tapi banyak yang mereka masih terkomunikasi, Bu, saya sudah bekerja di pabrik, saya mengalami kesulitan ini ada permasalahan. Menurut Ibu solusinya seperti apa ya? Jadi sebetulnya kalau dilihat mereka itu sebetulnya tahu nih solusinya apa, tapi mereka itu tidak menyadari, Mas. Ketika datang ke guru BK, otomatis saya sebagai guru BK itu sebetulnya kan hanya menggali dan mengarahkan, yang pada akhirnya jawaban dan keputusan itu diambil oleh anak itu tersebut. Tetapi mereka harus datang dulu nih ke saya biar mereka, oh ternyata iya ya Bu, makasih ya Bu sudah membantu saya selama ini. Beberapa hari itu saya bingung mencari solusi, padahal saya rasa saya sebetulnya tidak membantu banyak karena solusi yang dipilih adalah dari dirinya dia sendiri. Kemudian saya hanya membantu mengarahkan, tapi dia itu tidak bisa menemukan solusinya di dirinya dia sendiri tanpa dibantu gitu Mas. Jadi saya rasa mereka kurang mandiri dalam mengatasi masalah yang dia hadapi seperti itu. Kadang juga ada anak yang ya udahlah, masa bodoh gitu, dia cari aman aja, dia nggak menganggap itu masalah, dan pada akhirnya dia nggak mencari solusinya karena mereka cari aman meskipun batinnya itu tidak sesuai seperti itu. Selanjutnya Bu, sepanjang pemberian layanan bimbingan karir, sejauh mana Ibu melihat adanya keselarasan atau justru benturan substansial antara ekspektasi orang tua dengan potensi real yang dimiliki oleh siswa? Jadi sebetulnya ya kalau bicara dari ekspektasi orang tua, siswa-siswa di SMK Negeri 1 Kersana itu, menurut saya itu malah justru sedikit orang tua yang mempunyai ekspektasi tinggi ke anaknya. Jadi sebagai orang tua itu, ya udahlah terserah anak saya mau bekerja apa, bekerja di mana, yang penting nggak nganggur. Bahkan ketika saya kelas 11, saya biasanya kan adakan pertemuan dengan wali murid secara bertahap. Saya itu kalau di kelas 11 kan saya banyak tuh bincang-bincang saya dengan orang tua. Itu harapan saya itu untuk menyesuaikan, oh si anak ini baiknya PKL-nya nanti di mana, kemudian setelah lulus baiknya dia itu kerja di mana atau mau kuliah misalkan. Tapi banyak diantaranya orang tua itu yang sepenuhnya itu ya udahlah terserah anak yang mau ngejalani, udahlah Bu saya pasrah ke Bu Guru, saya yakin Bu Guru itu tahu yang lebih baik.
seperti itu. Kadang jadi saya juga akhirnya kasihan kepada anaknya. Oh, berarti siswa-siswi saya banyak juga dong ternyata yang dia itu tidak memiliki teman diskusi di rumahnya. Sebagai anak kan kadang masih bingung ya Mas, masih ragu. Biasanya kan dia berbincang dengan orang tuanya, harapannya itu orang tuanya bisa memberikan masukan, memberikan support, kemudian bisa diajak sharing seperti itu. Tapi tidak jarang juga ternyata orang tua yang tidak bisa menjadi teman sharing oleh anaknya seperti itu. Jadi lebih ke akhirnya menurut saya imbasnya itu anak kurang semangat dan anak akhirnya orang tua saya aja terserah, ya udahlah yang penting kerja. Bahkan tidak jarang juga anak-anak yang sebetulnya menurut saya dia itu bisa loh lebih dari itu, tapi saya jumpai ternyata bukan maksud saya merendahkan suatu profesi ya. Oh, ternyata dia itu cuma menjaga kedai es teh kecil misalkan. Padahal saya yakin dia itu bisa lebih dari itu, bahkan dia bisa berwirausaha sendiri dengan jualan es teh. Kenapa dia itu malah justru kerja di situ dan berbulan-bulan gitu. Jadi yang penting nggak nganggur seperti itu. Itu yang saya sayangkan karena potensinya itu bisa lebih dari pekerjaan yang sekarang. Apalagi kalau memang dari siswanya lulusan dari kuliner ataupun dari sesuai dengan bidang yang ketika sekolah itu dipelajari, tapi kok kenapa nggak buka sendiri gitu ya? Iya, terus juga kayak gini loh Mas, misal zaman sekarang itu kan ada sosmed ya, jadi ketika orang jualan itu nggak harus punya ruko, nggak harus punya stand, dia itu sebetulnya bisa loh, misalkan dia juga ragu dengan kira-kira ada yang beli apa enggak ya, dia kan juga bisa nih sistemnya open PO kan, besok ready nih misal dimsum, ready nih mie apa misalkan, siapa yang mau pesen dulu, nanti kan di list, jadi dia bisa membuat sesuai dengan pesanan, itu kan untuk meminimalisir kerugian ya, padahal dari situ, cuman terkadang anak itu banyak yang nggak mandiri berpikir ke sana. Lanjut ya Bu. Iya. Bagaimana faktor eksternal lain seperti kondisi finansial keluarga maupun dinamika sosiologis dengan teman sebaya yang mempengaruhi dan memperkuat keraguan siswa dalam mengambil keputusan karir? Jadi di SMK Negeri 1 Kersana ini kan termasuknya ya lingkungan sini itu adalah ekonominya menengah ke bawah ya Mas. Jadi tidak jarang mereka memang mereka itu kesulitan di faktor ekonomi. Itu terkadang yang membuat mereka itu pada akhirnya mimpinya itu tidak tinggi, bisa saya katakan seperti itu, karena dia itu mudah puas, karena dia pembandingnya misalkan orang tua saya juga seperti itu, saya ya kayak gitu pun saya nggak masalah, kadang seperti itu. Padahal saya di sekolah itu sering kali meminta anak-anak, silahkan kamu itu bisa bermimpi lebih tinggi dari ini. Kamu tuh sebetulnya nggak harus loh, kamu itu kerja di pabrik wilayah sekolah yang kamu itu hanya di bidang produksi. Padahal kamu bisa loh kerja di yang lebih dari ini. Mungkin karena di wilayah Kersana juga sangat banyak pabrik ya Mas, bisa dilihat sendiri, bahkan orang-orang dari luar Kersana pun pada kerja di sini. Makanya anak-anak itu ya udahlah, saya juga bisa kok kerja di sini. Dan biasanya kan kalau orang daerahnya sendiri itu kan lebih mudah masuk kerjanya. Prioritas. Jadi sebetulnya anak-anak, padahal anak ini punya potensi tinggi loh. Saya rasa dia mampu bekerja di Toyota, tapi dia tidak mencoba ke sana. Dia di pabrik juga nanti kerja kok, kayak gitu, padahal bisa lebih dari itu. Karena ya itu mereka kalau ada yang mudah, kenapa sih saya harus ribet-ribet kerja di Toyota yang tesnya serangkaiannya itu banyak seperti itu. Kalau kayak di sini kan tesnya nggak begitu mudah, apalagi di SMK itu ada BKK ya, yang punya MOU kerjasama dengan pabrik-pabrik sekitar sini, itu udah pasti anak-anak itu udah jadi prioritas. Gitu ya Bu. Iya. Bagaimana Ibu menilai aspek agensi diri atau personal agensi
langkah mandiri yang telah diupayakan oleh siswa secara internal untuk mengatasi kebingungan karirnya? Jadi anak-anak itu memang ya Mas, ada yang dia tuh paham, Bu, saya mau bekerja nih. Kayak contoh ada anak yang saya kasih salah satu contoh aja ya Mas, biar lebih mudah diterima. Jadi ada contoh nih, anak pengelasan. Dia itu punya mimpi yang tinggi. Bu, saya bisa kerja di Toyota, saya bisa keterima di situ. Anaknya itu punya keyakinan yang tinggi untuk dapat masuk ke sana. Dan padahal dia itu usianya belum 18 tahun, otomatis belum bisa daftar dong ke sana. Nah, dari waktu yang dia nanti dites di tahun berikutnya, berarti kan dia harus ikut tes tahun berikutnya. Dia itu di sana itu belajar, dia mencari tahu ke kakak kelas, nanti kalau tes di sana itu tesnya seperti apa aja sih. Kemudian dia mempelajari itu, bahkan dia itu rutin konsultasi dengan saya. Bu, saya itu perokok berat, saya jarang olahraga, Bu Maulina bisa nggak membantu saya membuat jadwal harian? Saya itu harus makan seperti apa, pola istirahatnya seperti apa. Dia konsultasi, akhirnya kita sharing-sharingan. Mas, gimana kalau kamu mencoba dari langkah ini dulu? Nah, dari oh ya Bu, saya mau kayak gitu. Setelah itu, Bu, saya harus seperti apa lagi ya? Menurut saya itu udah langkah yang baik sih, berarti dia mau mencari solusi ya. Cuman sebetulnya dia lebih bisa nih mandiri terus, karena sebagai guru BK saya ngerasa belum berhasil kalau anaknya itu terus-terusan tergantung dengan saya. Tanya lagi ke saya, nggak apa-apa sih, tapi saya ngerasa gagal Mas. Kenapa gagal? Karena anak itu nggak bisa mandiri, sedangkan BK kan sebetulnya mengantarkan anak-anak agar mandiri, tapi dia ternyata ketergantungan. Sering tanya ke saya, pada akhirnya aduh, mungkin anaknya oke lah jadi terarah, tapi kan saya merasa kok anak saya nggak mandiri ya, apa-apa tanya ke saya gitu. Anak tersebut yang saya ceritakan tadi, selama dia masa penantian, kebetulan dia itu dari anak paskibra, akhirnya dia untuk menunjang kehidupannya dia sehari-hari itu dengan menjadi pelatih paskibra. Tapi ya saya rasa anak tersebut udah baik langkah yang dia ambil, cuman kurangnya itu belum mandiri saja, jadi saya merasa kurang srek. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Oke. Yang selanjutnya, bentuk intervensi layanan bimbingan karir maupun konseling individu apa saja sih Bu yang sudah dilaksanakan di sekolah guna memfasilitasi pengentasan masalah yang diorientasi karir pada siswa tersebut? Jadi di SMK itu biasanya itu tiap tahun tuh ada tuh career day. Jadi nanti pihak dari Humas HKI itu kerjasama dengan BK biasanya. Di sana nanti ada nih beberapa perusahaan yang datang ke sekolah. Nanti itu kayak job fair gitu ya. Iya betul. Nanti anak-anak itu bisa melihat oh perusahaan-perusahaan apa aja sih yang di sini gitu. Kemudian tidak hanya itu, tapi kita itu nanti mengundang pembicara untuk anak-anak itu bisa lebih paham tentang perencanaan karirnya. Kemudian selain itu, tidak jarang juga saya sebagai guru BK itu bisa mendatangkan lulusan-lulusan yang sudah sukses di bidangnya untuk menjadi pemateri di sini, agar harapannya anak-anak itu pikirannya terbuka. Oh iya, ternyata bisa loh lulusan SMK itu nggak cuma di bagian operator, tetapi bisa lebih tinggi dari itu. Kemudian kalau tidak didatangkan ke sini, saya biasanya minta testimoni juga, atau dia itu di video, kemudian saya share ke siswa-siswa untuk memahami tersebut. Kemudian saya juga tidak jarang, karena di sini itu ibaratnya anak-anaknya perlu disuapin ya Mas. Jadi saya itu dari awal kelas 10 itu udah orientasi jurusan nih. Kira-kira kalau di jurusan DKV nanti prospek kerjanya itu apa saja? Kerjanya di bidang apa saja? Kemudian jurusan busana apa saja?
Jadi sebetulnya upayanya itu udah sangat banyak yang dilakukan oleh guru BK dan HKI di sekolah seperti itu. Tinggal nih gimana anaknya mau benar-benar berusaha atau mereka itu pasrah. Jadi pilihannya ada di anak. Meskipun saya akuin dari sebagian siswa ya, itu hampir tidak ada yang nganggur mas kalau lulusan SMK sini, karena lingkungan industri ya, banyak perusahaan, kemudian banyak juga yang berwirausaha karena lingkungan rame nih di sini, jadi usaha apapun insya Allah tetap bisa. Hanya saja itu banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya, meskipun anaknya hampir tidak ada yang nganggur seperti itu. Lanjut. Bagaimana Ibu melihat respon tingkat keterbukaan serta komitmen siswa dalam menindaklanjuti rencana atau tindakan yang telah disepakati bersama di ruang PK? Jadi tidak jarang ya mas, kesepakatan itu sudah disepakati, ternyata ketika saya lakukan cross check lagi, loh kok tidak sesuai dengan apa yang dia sepakati. Contoh nih, karir itu kan gak hanya dunia kerja ya mas, tapi juga bisa dia itu ke perguruan tinggi, kuliah seperti itu. Tiap dia kelas 12 kita itu membimbing anak-anak untuk melanjutkan belajar, studi lanjut, atau mereka ke dunia kerja. Di sana sudah nih kita memberikan layanan kepada anak-anak. Contoh anak-anak yang mau kuliah, saya biasanya di situ anak-anak yang sudah diterima ngisi daftar nih, dia namanya siapa, jurusan apa, keterima kuliah di mana, jurusannya apa gitu kan. Saya sudah memberikan membantu meyakinkan, ya mas mbak, anak SMK itu tidak semuanya langsung bekerja kok, bisa juga loh kamu itu kuliah sesuai bidang yang kamu minati, sesuai jurusan yang sekarang, atau ternyata kamu ngerasa bu ternyata passion saya bukan di jurusan ini, saya pengen minta jurusan, bisa saya memfasilitasi itu. Tetapi tidak jarang juga yang pada akhirnya ketika dia diterima tapi ada yang ternyata tidak diambil, kemudian ternyata anak-anak itu mogok di tengah jalan dengan alasan, bu kalau kuliah kan saya malah mengeluarkan uang, sedangkan teman-teman saya itu udah menghasilkan uang, seperti itu. Saya sudah nih, mas mbak, padahal kamu orang tuanya itu bisa loh mencukupi untuk kuliah, nanti setelah kuliah kamu pun bisa bekerja yang harapannya itu kerjaannya itu lebih enak dari teman-teman kamu yang lulusan SMK bekerja. Tapi mereka itu kadang tidak terbuka dengan itu. Pada akhirnya dia tidak kuliah, tidak jadi lanjut. Padahal ketika kuliah dia pengen nih nggak membebani orang tua banget, dia kan bisa part time atau dia usaha apa. Yang dari SMK kan dia udah punya bekal wirausaha, ada nih pelajaran kewirausahaan, dia bisa di sana. Cuman kadang tidak sesuai. Bekerja pun sama. Selamat ya mbak, mas udah diterima di perusahaan A misalkan. Saya sudah meyakinkan ke dia, nanti di dunia industri itu nggak kayak di dunia kerja, itu nggak kayak di sekolah, banyak tekanan-tekanannya. Kemudian bisa nih kamu tuh harus lebih disiplin waktu. Kalau di sekolah misal nih kamu kadang batuk pilek, orang tuanya ke sekolah izin anaknya karena sakit batuk pilek. Kalau di perusahaan tuh nggak bisa, harus ada surat keterangan dokter yang benar-benar menyatakan kamu itu harus istirahat, nggak bisa nih kamu pilek sedikit nggak bekerja. Saya bilang seperti itu, tapi pada kenyataannya kadang mereka, karena hal itu kan nggak bisa instan ya mas, sebetulnya untuk menjadi anak yang disiplin, pekerja keras itu kan harus ditanamkan sejak kecil nih, dari kecil. Nggak bisa tiba-tiba dia yang tadinya nggak disiplin langsung 100%, itu kan mungkin sulit ya. Kadang tuh akhirnya di situ yang pada akhirnya dia itu tidak komitmen dengan apa yang sudah disepakati ketika dia melakukan konseling dengan BK seperti itu.
Baik Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai. Ternyata memang usaha dari guru BK dan sekolah itu cukup kooperatif ya Bu. Banyak sekali untuk pengarahannya, untuk biar siswa nanti tidak bingung. Tapi memang kita kembali ke individu siswanya. Baik Ibu, itu saja yang bisa di-sharingkan untuk saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi dari saya, semoga nanti hasil dari penelitian ini bisa mengungkapkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, dan nantinya juga siswa untuk kedepannya mereka semakin yakin lagi untuk menentukan karirnya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.